Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama saya. Perkenalkan, saya Anissa Fatmawati, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Yogyakarta. Podcast kali ini membicarakan tentang implementasi nilai-nilai dasar ASN Aneka bersama dengan Dr. Heri Sumantyo MPH, Kepala Puskesmas Halaman 1. Untuk selengkapnya, yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Anissa, baik? Alhamdulillah dokter. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang dokter berikan. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai dokter terkait implementasi nilai dasar ASN yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di lingkungan Puskesmas Halaman 1. Baik dokter, sebagai pertanyaan pertama, menurut dokter, apa arti nilai-nilai dasar ASN? Kemudian, sebagai Kepala Puskesmas, nilai apa saja yang Bapak jadikan pedoman sebagai seorang ASN? Baik Mbak Anissa, itu aneka itu ya? Iya dokter. Ya, jadi gini Mbak, untuk implementasi nilai-nilai aneka di Puskesmas Halaman 1 ya, kita sebagai ASN itu memang harus punya semangat untuk mewujudkan nilai-nilai aneka itu. Di antaranya yang pertama tadi hanya kan akuntabilitas ya. Iya dokter. Akuntabilitas khususnya untuk di kesehatan kita selalu berpedoman pada pedoman manajemen Puskesmas. Jadi itu tertuang dalam Permenkes nomor 44 tahun 2016, di mana Puskesmas wajib menyusun rencana kegiatan 5 tahunan, di mana namanya kalau di Puskesmas itu RSB. Dan RSB ini harus selaras dengan Renstra Dinas, dan Renstra Dinas itu juga harus selaras dengan RPJMD Kabupaten. Yang nantinya RSB tersebut akan kita breakdown untuk kegiatan tahunan seperti itu. Dalam tertuang menjadi rencana kegiatan anggaran, karena kita sudah dulu juga kita membuat RBA. RBA itu adalah rencana bisnis anggaran ya. Sekarang kalau kita lihat sesuai Permenkes nomor 44 tadi tahun 2016 yang sudah saya sampaikan, itu tentang pedoman manajemen Puskesmas. Puskesmas itu kan mempunyai 3 ini ya, untuk manajemen Puskesmas itu kan ada B1, P2 dan P3. P1 adalah perencanaan, kemudian P2 adalah pelaksanaan dan penggerakan, P3-nya adalah pengawasan, kemudian pengendalian dan evaluasi atau penilaian kinerja. Nah, sekarang pada waktu perencanaan, jadi akuntabilitas segala sesuatunya harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kita melayani masyarakat, sebelumnya kita juga harus bisa merencanakan apa yang diharapkan oleh mereka. Jangan sampai kita memberikan pelayanan, tapi masyarakat sebetulnya tidak membutuhkan yang itu. Jadi kita akan berikan pelayanan apa yang mereka butuhkan. Sehingga banyak ini proses yang harus kita tempuh. Dalam proses manajemen yang P1 saja kita akan melaksanakan perencanaan tingkat Puskesmas ya. Jadi itu nanti pertama kali pada awal tahun akan kita buatkan SK, namanya SK surat keputusan PTP. Jadi nanti saya buatkan tim perencanaan tingkat Puskesmas. Tim PTP ini akan membuat perencanaan Puskesmas, di mana nanti pada Januari itu kita akan mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita bahas untuk perencanaan. Jadi pada perencanaan Puskesmas itu nanti kita akan butuh, misalnya tahun ini tahun berapa ini? Tahun 2021 ya. Ini bahan-bahan yang kita pakai adalah hasil kegiatan tahun kemarin, seperti standar pelayanan minimal Puskesmas, atau mungkin 10 besar penyakitnya apa, atau hasil PIS-PK-nya kemarin itu apa. Kemudian hasil rapat-rapat lintas sektor banyak masukan-masukan itu apa. Juga mungkin ini tidak kalah pentingnya adalah survei kepuasan pelanggan. Jadi itu akan kita jadikan dasar, semua kita ramu, kemudian akan kita olah. Nah ini tidak kalah pentingnya lagi juga SMDMMD.
kita akan mengambil semua masalah-masalah dengan SMD, MMD ini juga kita akan tahu permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan PTP ini nanti kita bisa mengetahui apa toh permasalahan di masyarakat itu, sehingga kita di dalam merencanakan kegiatan anggaran di tahun 2022 itu sesuai permasalahan yang ada berdasarkan prioritas masalah tersebut. Sehingga nanti PTP itu ada isinya dua ya. Iya. Kalau rencana kegiatan anggaran itu nanti akan kita buat RPK. RPK itu rencana pelaksanaan kegiatan. Itu jadwal yang sudah kita rencanakan kemarin akan kita jadwalkan mulai Januari sampai Desember. Ini apa. Semua pemegang program sudah merencanakan anggaran. Tapi kalau yang namanya RUK, rencana usulan kegiatan, ini adalah berdasarkan analisa dari semua bahan tadi. Kita godok prioritas masalahnya apa, penyebab masalahnya apa, alternatif pemencaraannya masalah apa, kegiatannya apa, nanti akan muncul biaya. Itulah biaya tersebut yang nanti akan kita pakai sebagai RUK tahun 2022. Sehingga tahun 2022 nanti apa yang akan kita laksanakan? Ya udah, hasil rapat tahun ini kemarin apa, misalnya kegiatan KIA apa, butuh kegiatan apa, anggarannya berapa, sebetulnya seperti itu. Iya, Dok. Jadi ini ya Mbak, Iya, Dok. kelihatannya sederhana tapi ini kompleks. Iya, Dan artinya akuntabilitas kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita laksanakan. Nggih. Kita sudah melalui suatu proses manajemen dengan perencanaan terpadu. Iya. Gitu ya. Iya, Dok. Kemudian yang nasionalisme. Iya, Ya, Dok. nasionalisme kita tahu ya. Di Puskesmas 1 ini kita mewajibkan ASN Puskesmas Oke. untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Hari-Hari Besar Nasional. Setiap tanggal 17 Agustus, nanti seluruh staf ada yang kita bagi pagi, upacara pagi, mendengarkan detik-detik proklamasi. Itu nanti sekecamatan. Selain semua ASN, nanti juga dari pemerintah desa juga ada. Nanti di lapangan biasanya. Iya, Nah, ada yang sore pada waktu penurunan bendera. Ini adalah semangat nasionalisme. Dan juga kadang ini untuk hari-hari besar yang lain yang tidak diselenggarakan di lapangan ya, itu nanti biasanya diselenggarakan upacara di halaman kecamatan. Ini ASN nanti juga mengikuti apel di sana. Iya. Kemudian dalam rangka meningkatkan kebangsaan, cinta tanah air. Nah, ini sesuai ada surat edaran Sekda yang berlaku mulai tanggal 5 Juli kemarin ya, 2021. Nggih, Dok. Setiap ASN untuk tiap hari Senin ini untuk mengikuti apel pagi, baik yang WFH maupun FO ya. Iya. Ini mengikuti apel pagi mulai jam 7.30 nanti secara virtual, dan di sana juga akan dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini adalah meningkatkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Nggih, Dok. Ya, udah paham toh yang itu ya? Iya, Dokter. Nah, kemudian yang etika publik tadi yang ketiga ya. Iya, Ya. Dokter. Etika publik itu kan menurut namanya juga etika ya. Etika itu merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar. Jadi kalau di bidang kesehatan tentunya etika ini harus melekat pada jiwa tenaga kesehatan tersebut ya. Tak lupa ini seperti sikap sopan santun, jujur, punya empati pada pasien ya. Beda simpati sama empati. Kalau simpati itu terkesan ya, tapi kalau empati itu adalah sikap seorang dokter atau perawat pada pasiennya. Ini perhatian, rasa perhatiannya namanya empati. Dan ada pertanggungjawaban dari pihak yang kesehatan untuk pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Contohnya misalnya, pasien itu mulai dari masuk kita screening, kita permisi ya. Permisi, saya cek suhunya dulu. Silakan Bapak ambil antrian. Setelah ambil antrian, nanti mereka akan diantarkan mau ke bagian mana, di sana nanti akan diperiksa oleh perawat. Perawat itu tugasnya adalah anamnesis sederhana, timbang badan kalau perlu, tensi, dan anamnesis sederhana dulu. Nanti yang akan memeriksa secara lengkap, mendiagnosis, mengobati adalah dokter. Itu artinya kan segala etika publiknya semua kita sudah punya tupoksi masing-masing ya. Ini bisa kita laksanakan untuk daerah-daerah yang memang sudah maju seperti kita. Tapi untuk di daerah yang sangat terpencil itu biasanya tenaga medis, dokter khususnya itu juga sangat terbatas. Itu nanti biasanya kalau pas dokternya cuma satu, ngerangkap, pas rapat itu juga di sana masih ada para medis, artinya perawat. Sehingga nanti ada pendelegasian kewenangan
pendelegasian kewenangan, dan nanti dia harus melakukan seperti SOP, standar operasional prosedurnya apa, dan dalam pengawasan atau konsultasi dokter penanggung jawab nanti perawatnya bisa menangani di sana. Ini artinya kan etika publik. Iya dokter. Tidak semua orang bisa mengobati, itu nggak bisa. Semuanya sudah ada rambu-rambunya, ya. Kemudian untuk ini ada informed consent. Sebelum mengadakan tindakan medis biasanya kita ada informed consent-nya. Pasien dijelaskan tentang tindakan yang akan kita lakukan, dan nanti kalau sudah kita jelaskan dan mengerti, mereka diberikan kesempatan untuk ini persetujuan tindakan medis. Setuju apa tidak? Ini merupakan etika publik, Mbak, khususnya di kesehatan. Nah, tadi yang keempat apa? Etika komitmen mutu ya? Iya dokter, komitmen mutu. Oh, baik, komitmen mutu itu sesuai visi misi Puskesmas. Kalau Salaman 1 kan visi misinya Puskesmas Salaman 1 menjadi pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan dipercaya sehingga terwujud masyarakat sehat. Nah, ini artinya kita tetap kepuasan pelanggan menjadi prioritas kita, ya. Saya akan uraikan sebetulnya ini langkah-langkah ini sudah kita tempuh di sini, ya. Akan saya sampaikan paling tidak ini ada 9 dimensi mutu ya, Mbak ya. Dimensi mutu. Ya. Yang pertama adalah dimensi kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini artinya di tempat kita dokter ada, perawat ada, bidan ada, dan yang lain sampai ke tenaga administrasi ada. Ini semua bekerja secara komprehensif, sehingga kompetensi teknis itu artinya nanti pasien datang ya ditensi oleh perawat, bukan pasien datang ditensi oleh bendahara itu. Jadi nanti akan ditangani dan didiagnosis oleh dokter. Itu namanya kompetensi teknis ya. Mereka punya SIP ya, SIK ya, surat izin praktek di Puskesmas. Kemudian yang kedua adalah dimensi akses. Akses itu adalah kemudahan dalam keterjangkauan. Jadi alhamdulillah Puskesmas kita di kewilayahan 10 desa itu kita ada di tengah-tengah, sehingga masyarakat dari sana sini tidak kejauhan dan bisa ditempuh dengan roda 4, roda 2, apalagi jalan kaki. Ini artinya tempatnya strategis ya. Dan juga kita selain Puskesmas Induk, kita ada Pustu, ada PKD, itu kan dalam rangka pendekatan akses pada masyarakat, sehingga tidak ada lagi istilah orang yang sakit tidak bisa terlayani kesehatan karena jaraknya jauh, karena tempatnya susah dijangkau, itu enggak. Jadi ini masalah akses sudah masalah ya. Kemudian untuk dimensi efektif dan efisien, kita telah bagi-bagi tugas dan sudah ada standar operasional prosedur, sehingga segala perjalanan pelayanan itu kita harapkan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian ini ada lagi dimensi berkesinambungan, artinya semua pelayanan yang ada di Puskesmas itu akan berlangsung terus. Misalnya kita buka pelayanan gigi, itu pelayanan gigi itu juga akan buka terus, artinya malah justru akan kita perbaiki berdasarkan keluhan-keluhan pelanggan. Nanti apa kekurangannya, apa ini kita siap buka, ada kotak saran, ada ini, bukan nanti kemarin ada gigi besok enggak, itu enggak. Kita melaksanakan kegiatan Puskesmas ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang esensial dan perkembangan ya, jadi itu memang harus ada kelangsungannya untuk kesinambungannya. Kemudian dari dimensi aman, artinya aman itu adalah mulai tempat masuk, mulai tempat yang licin-licin, mulai tangga naik, itu semua sudah ada pengamannya, sehingga jangan sampai orang jatuh malah di tempat pelayanan ya. Kemudian tak kalah penting ini ada dimensi nyaman. Nyaman itu tempat duduknya diduduki juga enak oleh pasien, dari pasiennya kerasan, ada TV-nya untuk menunggu, wah itu kan dimensi nyaman ya. Ya seperti itu. Kemudian tepat waktu, dimensi tepat waktu ini yang ketujuh ya. Ini maksudnya tepat waktu itu kita buka ya memang bukanya jam berapa, toh juga ada informasi di depan sesuai jadwal. Dan cepat dan tepat, ini artinya dimensi tepat waktu. Pelayanan cepat dan tepat. Kemudian untuk dimensi informasi adalah dimensi informasi ini kita menempel pengumuman ya, yang ada di luar, misalnya jam buka berapa, pasien datang harus cuci tangan dulu, dan kemudian nanti untuk tarif-tarif dari perbu kita cantumkan, sehingga pasien datang ke sini itu mengetahui ya, misalnya di Puskesmas Salaman 1 itu pelayanannya apa aja, tarifnya apa aja, kemudian
nanti untuk pelang-pelang pelayanan di mana aja itu semua informasi kita pasang. Di pasien masuk itu juga pas kita panggil juga ada informasi jenengan urutan keberapa, nanti dipanggil jam berapa itu mereka sudah tahu. Jadi ini merupakan dimensi mutu informasi. Iya, Dok. Kemudian yang terakhir hubungan antar manusia. Ini tidak kalah penting nih Mbak Anissa. Nggih. Untuk petugas kesehatan harus punya hubungan antar manusia itu ya sopan santun. Iya. Sopan santun, kemudian istilahnya orang pasien datang itu kan sudah sakit, kita harus sambut dengan mereka dengan ramah. Jadi ini tidak kita kesampingkan. Inilah komitmen mutu kita yang selama ini sudah kita laksanakan. Saya cerita panjang lebar biar panjenengan bisa tahu ya, memahami. Kemudian yang kelima itu anti korupsi ya. Iya, Dokter. Ya, baik. Ini memang harus seperti itu ASN ya. Jadi anti korupsi itu ini kita yang jelas sudah menerapkan pemungutan biaya pelayanan itu pada satu pintu. Yang jelas kita selenggarakan ada bendahara penerima di sana melalui kasir. Jadi tidak di setiap pelayanan harus sendiri. Seperti itu. Kemudian lagi contohnya adalah pembelanjaan untuk aset-aset modal. Itu kita sekarang sudah menggunakan sistem elektronik dengan e-katalog ya, dan juga setelahnya itu akan dikelola oleh bendahara barang untuk pengelolaan aset puskesmas ya. Jadi yang sudah dibeli juga kita kelola, kita catat ada pengelolanya sehingga ini adalah semua tercatat. Ada lagi juga ini untuk pembayaran pada ASN kan sekarang dilakukan dengan Dengan transfer di bank ya. Jadi kita tidak terima nilai tunai. Ya. Seperti itu kira-kira. Aneka ya. Iya, Dokter. Lalu apa saja hambatan, tantangan, dan resiko yang dokter hadapi dalam penerapan nilai ASN di Puskesmas Salaman 1? Oh, jadi ya memang ada Mbak, hambatan dan tantangan itu selalu ada. Contohnya di tempat kita, ini SDM jelas kurang ya. Ada beberapa yang kemarin pensiun kita juga belum dapat lagi. Yang jelas ini adalah kekurangan SDM, ada kekosongan jabatan KTU. Nah, ini jadi saya tugasnya juga langsung agak ekstra ya. Jadi kekurangan SDM, ada kekosongan jabatan KTU sehingga pelayanan di kepegawaian ini jadi di ketatausahaan ya. Jadi menjadi tidak optimal karena pejabatnya sudah pensiun tapi kita belum dapat ganti. Kemudian yang kedua, ada beberapa ASN ya, kurangnya kemampuan ASN dalam menguasai teknologi informasi. Sekarang kan dituntut ke depan untuk penguasaan IT itu kan menyesuaikan dengan pemerintah berbasis elektronik. Sehingga kalau masih ada ASN yang memang mereka kurang mampu dalam bidang teknologi informasi, ini akan menjadi kendala. Pelayanan jadi agak lambat ya. Nah, kemudian juga ini yang sering terjadi di tempat kita kan untuk jaringan internet. Jaringan internet tidak stabil, sering tidak stabil sehingga itu menjadi keprihatinan kita. Kita juga sudah sering memperbaiki dan hasilnya ya tetap jangan jemu-jemu untuk selalu memperbaiki itu. Ini kendala-kendala yang kita alami. Kita tahu sendiri kalau semua sekarang sudah sistem pakai piker ya, seperti pasien itu langsung kita upload, tapi kalau internetnya hambatan kan jadi kendala bagi kita. Ini hambatannya Mbak. Iya, Dokter. Kemudian bagaimana upayanya dokter untuk menghadapi hambatan tersebut? Ya, jadi upayanya gini, ya sesuai masalahnya hambatannya tadi apa? Tadi hambatannya kan kekurangan SDM KTU. Ini kami di dalam perencanaan mengusulkan SDM KTU, kemarin Kepala Dinas sudah. Tapi sebelum ada KTU, pekerjaannya tidak boleh tidak boleh terbengkalai. Kita sudah berupaya memperdayakan, mengoptimalkan SDM-nya ada, minta bantuan dari unit lain untuk bisa membantu di sini melaksanakan tugas-tugas dan urusan di ketatausahaan. Karena memang kita ditemukan kurang-kurang ya. Ya, kemudian yang kedua, saya tentu saja akan selalu motivasi dan memacu ASN untuk bisa mengikuti teknologi informasi. Meskipun sudah tua-tua ya harus bisa. Pelan-pelan toh tetap bisa. Yang mudah-mudahan ngajari Mbak. Yang ketiga yang sudah kita upayakan juga masalah perbaikan internet sudah sering kita
sampaikan pada yang ahli-ahli ya. Ya seperti itulah, pokoknya ada kendala kita tangani, seperti itu Mbak upaya yang sudah kita lakukan. Oke dokter. Kemudian harapan dokter kepada ASN yang mengabdi di Puskesmas Salaman apa Ya. ini? Kalau saya sih aja ya, normatif aja lah. Harapan saya semoga ini menjadi kenyataan ya, semua ASN yang baru-baru itu pokoknya bersemangat ya, selalu bertegang teguh pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu aja. Kemudian siapkan jenengan jadi ASN itu siap mengabdi pada bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi wujudnya seperti apa? Yaitu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab tentunya. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai etika kesehatan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian siap meningkatkan kompetensi, baik kompetensi teknis di unit masing-masing maupun teknologi informasi tadi, sehingga nanti pelayanan bisa berjalan dengan baik, mutu juga bisa kita tingkatkan, dan yang tidak kalah penting adalah harus loyal sama pimpinan. Iya dok. Saya kira itu cukuplah, sudah bagus kalau bisa seperti itu. Iya dokter. Harapan saya seperti itu. Iya. Saya kira itu ya Mbak ya. Iya. Ada lagi pertanyaan ataupun klarifikasi yang lain? Sampun dokter. Iya. Baik dokter, terima kasih atas waktu dan ilmu yang dokter berikan pada kesempatan kali ini. Semoga saya dan teman-teman dapat mengambil manfaat dari ilmu yang dokter berikan, dan kami dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik dokter, terima kasih. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Oke, semoga sukses ya. Amin. Semoga dokter sehat selalu. Demikian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.